Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Pendidikan Biologi 21A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yaitu serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses dan tahapan glikolisis merupakan suatu proses pengubahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat yang menghasilkan ATP serta NADH, masing-masing dua disebut glikolisis. Glikolisis dapat terjadi pada sel hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme melalui berbagai tahap reaksi. Proses glikolisis tersebut berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan beberapa enzim. Glikolisis ini merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi. Tahap tersebut akan terjadi apabila ada oksigen di dalam jaringan sehingga disebut dengan respirasi aerob. Energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis selanjutnya digunakan dalam berbagai proses yang memerlukan energi. Sebab ATP adalah molekul penyimpan energi. Proses dan tahapan terjadinya glikolisis. Yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid, 3 fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Yang kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid, 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bisa mengubah gliserildehid 3 fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Yang keenam, gliserildehid 3 fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Yang kesembilan, 2 fosfogliserat tersebut
selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang ke-10 yaitu fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.